Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pemerhati akreditasi Puskesmas yang baik hati, kali ini saya mencoba untuk mengeksplorasi bab 2 standar akreditasi yang baru, walaupun belum diresmikan, tapi saya yakin tidak jauh berbeda dengan yang ada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 standar akreditasi. Kita tahu bahwa bab 2 standar akreditasi Puskesmas ada 8 standar, 20 kriteria dan 94 elemen penilaian. Nah, ini maaf, bab 2 ya. Kita awali bab 2 standar 1 itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat KPM, dan kriteria 3 adalah mengenai RPK UKM. Kita lihat satu-satu. Di kriteria 1 ada 4 EP. Ini EP pertama diminta mengenai SK identifikasi kebutuhan dan harapan. Ini SK-nya seperti ini. Maaf, ini SK-nya. Ini SK kebutuhan harapan. Silakan bisa dibuka bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan secara berkesinambungan, diupayakan melalui identifikasi kebutuhan masyarakat dan harapan tentang mutu pelayanan. Kemudian ini identifikasi yang dilakukan atau metode identifikasi yang dilakukan Puskesmas seperti ini, ya. Caranya ada Minlok, Dinsek, SMDMMD, taksaran, survei kepuasan, buku keluhan, pengaduan, musrenbangdes, SMS, dan sebagainya. Ini cara-cara atau metode yang digunakan oleh Puskesmas untuk melakukan identifikasi Puskesmas. Oke, kita next ke yang berikutnya. Kemudian ini KAK-nya. Ini kerangka acuan kegiatan identifikasi kebutuhan harapan. Ini dengan KAK-nya seperti ini. Dasar hukumnya. Nah, ini tinggal diedit aja. Nah, ini contoh kerangka acuan kegiatan. Kemudian kita naik lagi. Ini sudah cukup ya. Ini cuma yang dibutuhkan adalah kebijakan dan kerangka acuan identifikasi kebutuhan harapan masyarakat. Kita lanjutkan di EP 2. Ini form identifikasi sudah ada, instrumen identifikasi. Ini misal contohnya seperti ini, ya. Ini untuk identifikasi kebutuhan masyarakat. Ini sebetulnya outputnya nanti itu selain jenis-jenis pelayanan di Puskesmas, terutama di UKM, juga nanti outputnya atau muaranya kepada penyusunan program UKM atau RUK UKM. Kita lanjutkan. Ini hasil identifikasi kebutuhan harapan masyarakat. Ini nanti kapan, tempatnya di mana, jenis kebutuhan harapannya apa, masalahnya, analisis, dan tidak lanjut. Silahkan diisi, dan kita nanti ini form evaluasinya seperti ini, dan kita naik ke kriteria 2, yaitu tentang contoh-contoh jenis-jenis kerangka acuan pemberdayaan masyarakat. Ini dokumennya, ya. Ini kegiatannya, kita lihat, ya.
ini kegiatan-kegiatannya itu pelatihan, pertemuan, refresh materi, penyuluhan, perlombaan dan sebagainya nih. Ini seperti ini langkah acuannya. Kemudian ini contoh pertemuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Ya, silakan mau ada pedoman dan kerangka acuan silakan boleh. Ini contoh saja. Kemudian kita naik ke kriteria 3. Nah, kriteria 3 ada 5 EP di sini. Yang pertama mengenai UKM esensial dan UKM pengembangan. Ini pedomannya sebetulnya ini bicara mengenai RUK ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat alur EP by EP sebetulnya terkait dengan RPK UKM itu sebetulnya sudah disebutkan di bab 1 standar 1 kriteria 1 EP 5 dan EP 6. Kalau EP 5 mengatakan RPK Puskesmas, dan kalau EP 6 nya itu adalah RPK bulanan atau kerangka acuan sebetulnya. Sebenarnya sama dengan sinilah saya yakin. Kemudian di EP 2 ini contoh RPK-nya. Kemudian nah ini di 513 di 213 sebetulnya intinya itu adalah RPK itu di breakdown menjadi kerangka acuan. Jadi kalau kita angkat ke atas ada Renstra. Renstra itu dibahas di bab 1 standar 1 kriteria 1 EP 3. Renstra di breakdown menjadi RUK. RUK di breakdown menjadi RPK. RPK di breakdown menjadi RPK bulanan atau kerangka acuan di breakdown menjadi jadwal kegiatan. Ini sebenarnya sudah sangat runtut ini EP-nya tentunya ya. Jadi intinya itu di 213 itu adalah bagaimana RPK itu sudah bentuk kegiatan baik anggaran dan ada kerangka acuannya. Kita naik ke standar 2. Standar 2 itu bicara mengenai akses ya. Ada 2 kriteria. Yang pertama adalah mengenai akses informasi tentang jadwal kegiatan UKM. Nah, ini sudah. Jadi biasanya itu kalau akses, sekali lagi mungkin saya feedback lagi ke belakang bahwa akses itu kan ada 3 di Puskesmas. Pertama adalah akses terhadap informasi, yang kedua adalah akses terhadap pelayanan Puskesmas, jenis-jenis pelayanan Puskesmas, dan yang ketiga adalah akses terhadap umpan balik terhadap kinerja, mutu, dan kepuasan terhadap pelayanan di Puskesmas. Nah ini maka di awal tahun seyogianya semua koordinator pelaksana program memberikan informasi terhadap jadwal kegiatan ini ya. Ini SOP menyampaikan jadwal, ini evaluasi dan tindak lanjutnya sudah ada ini ya. Evaluasi tindak lanjut menyampaikan kegiatan, pertemuan logmin, ceramah diskusi, kegiatan lancar dan memahami. Nah, ini mungkin yang kedua, penyampaian informasi di masyarakat misalkan. Ya. UKM sama misalkan. Program apa misalkan. Program KIA misalkan. Ya. Pertemuan di masyarakat. Ya. Ya, ceramah dan diskusi misalkan. Misalkan evaluasinya kader garis miring masyarakat memahami tentang jadwal kegiatan ya. Ya, selanjutnya ya melanjutkan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
ini biasanya surveyor itu nanya, mana dokumennya, di mana, kapan. Ya, tugasnya yang menyampaikan ini adalah surveyor pasti menanyakan itu. Nah, kita lanjutkan ke kriteria EP2. Ini tadi sudah SOP pemberian informasi dan tindak lanjutnya. Yang ketiga, SOP perubahan jadwal. Nah, ini ketika ada perubahan jadwal, apa yang dilakukan? Ini juga harus ada prosedurnya. Ini misalkan SOP-nya saya buka. Maaf. Ini SOP-nya saya buka. Nah, ini supervisor. Ini penanggung jawab UKM mempersiapkan rencana kegiatan UKM. Penanggung jawab UKM menempel rencana kegiatan di papan pengumuman Puskesmas. Penanggung jawab UKM dan program memberitahu rencana kegiatan dan sebagainya. Kemudian, ya ini catatan nomor 5. Koordinator UKM dan pelaksana program memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengajukan pendapat atau usulan tentang perubahan jadwal. Ini biasanya kalau di desa itu biasanya bidan itu kalau ada acara di desa yang sifatnya insidental itu cukup dengan WA group ya dan sebagainya. Ini ya, ini contoh. Kemudian di EP4-nya adalah evaluasi TL tentang jadwal UKM. Dievaluasi setelah ada perubahan jadwal, kemudian Puskesmas apakah dia perubahan jadwal UKM, apakah masyarakat mentaati dan memahami tentang perubahan jadwal itu. Kita naik ke kriteria 2 ya, EP1 bahwa ada ini tujuan kemudian program UKM itu disampaikan ya kepada masyarakat. Ini penyampaian informasi tentang tujuan pentahapan kegiatan ini. Ya, ini ya, ini tahapannya disampaikan ke masyarakat. Ini SOP-nya. Kita lanjut ke EP2 ya, ini penyampaian tentang tujuan dan tahapan-tahapan kepada lintas program dan lintas sektor. Kita lakukan evaluasi ya. Ini contoh ya, contohnya seperti ini. Teknologi evaluasinya seperti apa ya contohnya. Nah, ini contoh aja, tinggal disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, kita lanjut ke 2.3 tentang bagaimana. Di sini ada hanya satu kriteria. Yang pertama adalah panduan komunikasi dan koordinasi. Ada SK komunikasi koordinasi. Nah, ini sebetulnya SK komunikasi koordinasi itu baik lintas program maupun lintas sektor. Ini contohnya. Ini SK-nya. Ini SK komunikasi ya, dengan sasaran. Ini SK-nya. Yes, menggunakan apa saja. Nah, ini kemudian ini panduannya, panduan komunikasinya ya. Ini nah, di dalam dokumentasi di sini jelas banget bahwa ada SOP komunikasi lewat surat, SOP komunikasi lewat WhatsApp, lewat pertemuan dan log karya mini misalkan. Nah, maka di bawahnya di EP berikutnya SOP ini dimunculkan ya, pertemuan, surat, WhatsApp dan sebagainya. Ini SOP-nya ada. Kita naik ke 2.4. Ada satu kriteria. Ini bicara mengenai bagaimana ada pembinaan berjenjang dari PJ ke koordinator, dari koordinator ke pelaksana. Ini contoh-contoh EP-nya ya, kerangka acuan pembinaan UKM, SOP konsultasi program UKM, dan SOP pembinaan UKM. Nah, ini maka dari konsekuensi dari dokumen ini sebetulnya ya, itu semua pemegang program UKM seyogianya memiliki buku konsultasi. Sedangkan PJ UKM harusnya punya buku pembinaan terhadap koordinator maupun pelaksana program. Nah, ini EP2-nya. Nah, sehingga ketika ada pembinaan berjenjang
kemudian kan kelihatan masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program UKM. Ya, ini kalau teman-teman yang belum cukup memahami bedanya masalah dengan hambatan itu apa. Ya, dalam konteks ini yang namanya masalah itu adalah bagaimana terjadi disparitas antara capaian program dengan indikator atau target. Ketika targetnya belum terpenuhi dengan indikator, maka ini jadi masalah. Misalkan targetnya untuk yang mudah aja, misalkan pemeriksaan ibu hamil berisiko, misalkan targetnya 100, dalam jangka waktu sekian bulan baru tercapai 80 misalkan. Berarti yang 20 itu masalah. Nah, apa yang menjadi itu masalah itu bisa namanya hambatan. Misalkan sarana prasarana yang tidak ada, anggaran yang kurang, atau metodenya yang keliru dan sebagainya, itu namanya hambatan. Sesuatu yang menyebabkan masalah itu namanya hambatan itu. Ya, kita kemudian ini sudah masalah hambatan, saya kira mudah lah. Evaluasi tindak lanjut, ini efeknya ini 2.5 ini memang standar yang gimana ya menurut saya itu harus kita penelengi tenan nih, karena 25 di sana ada 3 kriteria ya, yang masing-masing kriteria itu efeknya juga banyak, maka ini perlu dikerjakan. Walaupun secara jujur program PISPK kan digulirkan pasca dikeluarkannya Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang PISPK. Di sana ada 12 indikator ya. Nah, pendataan di awal tahun 2017 mungkin selesai di rata-rata di Puskesmas Cilacap itu sekitar 2018 ya, mungkin ya selesai. Hari ini tidak ada pendataan lagi ya, artinya data lama. Sedangkan di kriteria 1 itu kan diminta mengenai pendataan puskesmas ini ya, pendataan tentang PISPK, dan ada intervensi awal. Ini di sini ada SK Pembina Keluarga, sudah saya buatkan SK-nya ini, SK Pembina Keluarga, silakan dilihat ya, sini namanya siapa ya, dan kemudian di sini ada SOP intervensi awal ini. Jadi intervensi awal itu dilakukan ketika pendataan langsung di intervensi awal ya. Ini FP3-nya ada bagaimana menghitung IKS ya, cara menghitung IKS, SOP intervensi lanjutan yang nanti ada ya. Kita masuk ke kriteria 2 ya. Kemudian setelah data masuk ya oleh surveyor dan oleh tim administrator itu dikumpulkan, maka dianalisis ini ya, ini SOP di entry kemudian dianalisis, ini SOP analisis. Coba kita lihat. Petugas melakukan koordinasi dengan koordinator PISPK tentang hasil kegiatan pendataan. Yang kedua, petugas melakukan identifikasi masalah berdasarkan permasalahan di wilayah masing-masing. Nah ini, maka satu puskesmas itu kan membawa berbagai desa atau kelurahan, maka pembinaannya siapa yang bertanggung jawab di masing-masing desa atau kelurahan itu ditunjuk ya. Petugas melakukan prioritas, petugas melakukan analisis masalah, petugas menginformasikan hasil kegiatan PISPK, petugas bersama koordinator PISPK melaporkan hasil kegiatan PISPK, dan lain sebagainya. Ini SOP-nya. Lanjut, kemudian kita ke ini sudah cukup bukti intervensi lanjutan. Ini sebetulnya esensi dari bab 2.5.2 itu adalah bagaimana intervensi PISPK itu mampu mengungkit IKS itu lah ya, sehingga itu kelihatan dinamis atau stagnan datanya itu ya di kriteria 2 itu. Kemudian kita masuk ke kriteria 3. Di sini ada Germas ya, SK sasaran Germas. Saya kira teman-teman sudah cukup paham lah ya. Ini SK-nya ya. Germas bertujuan, ini tujuannya
Ini sasaran Germas, individu, keluarga, dan masyarakat. Lanjut, EP2-nya pedoman integrasi Germas, perencanaan kegiatan integrasi. Ini perencanaannya nih. Ini ya. Ini contohnya, tinggal disesuaikan dengan kondisi puskesmas. Misalkan peningkatan edukasi hidup sehat, rencana pelaksanaannya kapan, petugasnya siapa, metodenya apa, ceramah atau kampanye PHBS, koordinatornya ada Prokes. Peningkatan kualitas lingkungan, rencana apa ya, Januari misalnya, petugasnya siapa ya, namanya misalnya, metodenya apa, koordinator UKM-nya apa, sling. Itu seperti itu. Kemudian di ketiga, ini bukti pembinaan Germas, contoh KK Germas dan sebagainya, ada semua. Nah, lanjut. Nah, ini standar. Jadi bab 2.5 titik 1 ada 6 EP, titik 2 ada 6 EP, dan titik 3 ada 15. Jadi 16, jadi jumlahnya ada 17 EP di bab 2.5. Jadi ini harus dikerjakan betul karena kita akan kecolongan. Jadi kita ingat lagi tadi di bab 2.1 di sana ada 3 kriteria: 211, 212, 213. Di bab 2.2 di sana ada 2 kriteria: 221 dan 222. Kemudian di 23 ada 1 kriteria, hanya 231, yaitu mengenai komunikasi koordinasi melalui Logmin, baik Logmin bulanan maupun tribulanan. Kemudian 2.4 adalah juga itu hanya 241 ya, terkait dengan pembinaan berjenjang yang dilakukan oleh PJUKM. Kita naik ke 2.6. Sana ini cerita UKM esensial sebetulnya, dari mulai Promkes ya. Ini gimana? Nah, ini kriteria 1 tentang Promkes. Ini indikatornya, panduannya, pengukurannya, dan ada SK indikator kinerja yang dikeluarkan oleh dinas. Kemudian di breakdown menjadi SK indikator puskesmas. Ini bukti upaya promotif preventif ya. Ini contohnya bukti upaya promotif preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Promkes, melaksanakan advokasi, pendampingan dan pembinaan teknis, melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor, dan memangku kepentingan di wilayah kerjanya, membangun kemitraan dengan ormas, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh bukti upaya promotif preventif untuk Promkes. Nah, ini kemudian tiganya mengenai bukti evaluasi lanjut, penilaian tindak lanjut tentang Promkes. Berarti ini kan terkait dengan capaian indikator di Promkes itu. Kriteria 2 ini mengenai kesling ya. Saya kira sudah ada semua lah. Sama, pertanyaannya sama. Kalau EP1 pasti mengenai SK indikatornya. Kemudian yang kedua pasti bukti upaya preventifnya. Ketiganya adalah bukti evaluasi tindak lanjut. EP4-nya adalah evaluasi, dan EP5-nya adalah mengenai pencatatan dan pelaporan. Sama lah ya. Ini sampai kriteria 3 mengenai KIAKB, 4 itu mengenai gizi, dan yang kelima mengenai P2. Kita naik ke 2.7. 2.7 itu pengembangan ya. Silakan pengembangan sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas sebagai pengganti Permenkes 75 tahun 2015. Di sana kita untuk UKS sekarang sudah bukan pengembangan lagi, lansia juga bukan pengembangan lagi. Pengembangan yang ada dari Permenkes 43 hanya ada 5. Yang pertama adalah mengenai upaya kesehatan gigi masyarakat, kemudian Kestrat, kemudian Sorga, kemudian kesehatan kerja dan kesehatan tradisional. Ya, itu yang diakomodir sesuai dengan regulasi PMK nomor 43 tahun 2019.
Ini EP-nya sama dengan yang pengembangan yang esensial, jadi nggak saya terangkan. Ya, silakan. Yang penting kalau sudah menjadi upaya UKM pengembangan itu harus ada indikator. Ini. Jadi kegiatan menjadi program menjadi sebuah upaya. Kalau sudah menjadi upaya, itu harus punya indikator minimal satu upaya itu memiliki 3 indikator. Ya guys. Itu hati-hati nih. Kemudian 2.8 ini satu-satunya kriteria atau standar yang memiliki 4 kriteria ya. Kita ulangi lagi, kalau 2.7 hanya ada 1 kriteria, 2.6 ada 5 kriteria, 2.5 ada 3 kriteria, 2.4 ada 1 kriteria, 2.3 ada 1 kriteria, 2.2 ada 2 kriteria, dan 2.1 ada 3 kriteria. Kita lihat, sebetulnya belum saya buka dokumen ini, sebetulnya bab 2.8 itu harus berkolaborasi dengan bab 1.6 di admin atau di KMP atau di Kepemimpinan Manajemen Puskesmas. Kita lihat ini tentang supervisi ya. Yang kedua, penyampaian informasi. Nah ini jadi di bab 281 itu bicara mengenai monitoring sebetulnya, bahwa setelah disahkan di monitoring itu ada 4. Pertama adalah rapat program atau kita kenal dengan pralogmin, yang kedua adalah logmin, yang ketiga adalah audit, yang keempat adalah supervisi. Nah, supervisi ini bisa sifatnya insidentil dan supervisi yang bersifat program terjadwal. Ini hasil pemantauan ini ya, kalimatnya pemantauan hari ini ya, jangan bingung. Di nomenklaturnya memang sekarang namanya pemantauan, walaupun di PMK 44 juga masih ada yang pemantauan, ada yang monitoring. Setelah tadi ada indikator makanya dipantau ya, atau dimonitoring ya. Ini contoh lah satu aja ini, SK pemantauan ini kan bulanan. Nah ini oke. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, 3 pemantauan dan bukti penyampaian informasi ya. Kemudian kriteria 3 adalah mengenai mana ini ya. Jadi ini sebetulnya kalau kriteria 3 silakan dokumennya bukan minta ya, saling berkolaborasi dengan bab 161 ya, mengenai hasil monitoring atau pemantauan kinerja UKM yang dilaporkan di logmin itu ya. Ini ada indikatornya sudah, kemudian ini bukti pengumpulan capaiannya, bukti pembahasan pengumpulan, tindak lanjut hasil capaian, bukti hasil capaian, dan imbal balik. Ini mirip di kriteria 3 ya. Jadi tentang hasil capaian kinerja UKM. Ini bukti pembahasannya ya. Indikatornya apa, capaian indikatornya seperti apa, analisis seperti apa. Itu semua UKM di sini dicantumkan. Kemudian tindak lanjut, kemudian bukti pelaporan hasil kinerja. Kemudian ini sebetulnya 283 dan 284 tentang umpan balik atau feedback dari dinas itu sebenarnya minta aja ke bab 1.6 ya, tentang feedback yang diberikan oleh dinas atas pengiriman pengiriman tentang dokumen ya. Sebelum saya akhiri, sekali lagi untuk bab 2 di sana ada 8 standar
ada 20 kriteria dan ada 94 elemen penilaian. Nah, diingat-ingat ya. Dan yang terpenting dari UKM ini menurut saya memang dokumen-dokumen telusur, dokumen-dokumen implementasi program, bukti-bukti itu wow banget lah, ya, wow banget. Karena jujur kegiatan-kegiatan UKM yang esensial yang ada 5 itu wow banget itu, ya. Jadi nanti kalau ditanya sama teman-teman, adanya oleh surveyor nantinya kalau ketika survei ya jangan bicara mengenai POK minded, ini bicara mengenai UKM esensial. Demikian, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah besok saya akan melanjutkan menerangkan bab 3. Nah, jangan lupa silakan yang beringinan untuk bertukar pikiran dengan saya bisa dihubungi di 081225929968. Terima kasih, sampai jumpa. Salam akreditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.